Jangan perang Iran dan Israel itu juga akan berhenti, Mas. Ya, kabarnya. Kalau ijazahnya Ditunjukkan iya. Ada Narasi macam apa lagi nih teman-teman? Aduh. Roy Suryo suka mengada-ngada teman-teman. Kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukkan, kata Roy Suryo tadi, jangan-jangan perang antara Israel dan Iran langsung berhenti. Waduh, berarti ijazah Pak Jokowi ini merupakan penyelamat dunia dong. Waduh. Lagi rame nih di WA. Katanya Israel dan Iran sepakat menghentikan perang asal ijazah asli ditunjukin. Aduh. Menjadi juru damai dunia. Ini ada juga Deddy Sitorus yang merupakan politisi PDIP berbicara dengan Roy Suryo. Cocok banget membangun narasi liar. Kan kita tahu bersama kan, kalau PDIP juga rasa-rasanya benci sekali dengan Pak Jokowi dan keluarganya terkini. Dan ditambah lagi dengan Roy Suryo. Ya udah pastilah. Makanya bicara ngawur begini. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran, namanya politik, Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Peristiwa politik kan nggak pernah berhenti di satu titik. Iya, gini. Iya kan? Gini, Kak Erna. Apalagi, mohon maaf. Ini kan sampai ada yang bilang Pak Prabowo mungkin karena sudah tua, ya kan, tinggal 3 tahun lagi usianya, nauzubillah min zalik, gitu ya. Ini kan yang begini juga sebenarnya nggak boleh, nggak juga bagus untuk disampaikan. Gitu. Nanti kita ke situ. Nanti kan enggak, saya terus terang Bar, saya terganggu Bar dengan yang begini-begini. Maka saya sampaikan, maka saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat, silakan. Nah sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah selesai. Oke. Dihajar habis-habisan sama Bu Irman, gerombolan orang-orang ini yang terus mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, terus menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemudian lagi berpindah ke skripsi Pak Jokowi itu palsu, kemudian berpindah lagi Pak Jokowi tidak pernah melakukan KKN dan sebagainya. Nah, yang terbaru lagi teman-teman, ada tudingan mereka mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu merupakan produksi pasar pramuka. Waduh. Makin ngawur saja nih mereka. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih. Kenapa sih kita harus memaksa apa Jokowi untuk menerima, untuk menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Nggak perlu juga kalau menurut saya. Gini kan, coba. Nggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud. Karena tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengeluarkan tapi tidak bisa dipaksa kalau Pak Jokowi dipaksa untuk harus jawab. Kalau ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh, bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya, orang-orang barisan sakit hati ini seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa ngotot banget tunjukin ijazahnya. Tapi blundernya mereka ini belum pernah melihat memegang ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu. Tetapi blundernya mereka sudah mengklaim kalau ijazah Pak Jokowi itu yakin palsu. Terus mereka paling victim, merasa dibungkam, merasa didiskriminalisasi. Ya seperti yang kita tahu kan, yang menuding itu yang membuktikan. Jadi silakan buktikan data-data keyakinan kalian. Kenapa berani sekali mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya buktikan di pengadilan. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan nanti di pengadilan akan menunjukkan, memperlihatkan ijazah aslinya kepada kalian. Kalau bicara tentang mereka punya kepakaran, saya pertanyakan, Abang. Khusus Roy Suryo, saya tanya. Dia S1 pakar telematika. Dari mana yang mengklaim, yang mendeklarasikan dia menjadi pakar telematika itu siapa? Dia sendiri. Lembaga mana? Dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri saya juga bisa mengatakan, Bang. Kenapa saya bisa menggali? Seseorang dinyatakan pakar apabila ijazah S1, S2, S3-nya linear.
Ini Roy Suryo S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan. Kesehatan masyarakat kok bisa jadi pakar? Itulah. Kenapa nih? Kenapa Roy Suryo tiba-tiba dinyatakan pakar, sedangkan S1 dengan S2-nya itu tidak linear. Bingung juga. Terus kok banyak sekali yang mengidolakan beliau ini. Dan banyak juga pengikutnya yang mengakui kalau Roy Suryo ini merupakan pakar telematika. Nyambungnya dari mana coba? Coba bagi kalian penggemar Roy Suryo ini, coba kasih alasan dah. Kenapa tuh? Kenapa tuh Roy Suryo bisa dinyatakan pakar, sedangkan tidak memenuhi syarat? Telematika pula, orang elektro lagi. Si Rismond. Rismond, S3-nya kan 0. Kok S3-nya hari ini saya belum temukan. Dia katanya mengaku dokter lulusan Yamaguchi Jepang. Klaim, tapi sudah dibongkar. Warna kertas saja berbeda. Sementara saya mengecek di Pededikti Kementerian Pendidikan, data dia di Universitas Mataram S1, S2, UGM, S3, 0. Wow. Fritz Alor Boy membongkar, menguliti orang-orang ini. Menguliti Roy Suryo yang ngaku-ngaku sebagai pakar telematika, kemudian menguliti juga Rismond yang mengaku lulusan Yamaguchi Jepang. Tapi ternyata teman-teman, ijazah Rismond ini diduga bermasalah juga. Diduga dia ini tidak pernah kuliah di Yamaguchi Jepang. Waduh. Di Mataram ya? Mengajar Mataram, mungkin buangannya ke sana. Yang kedua, si Tifa. Oh. Iya, ikut-ikut, katanya dia seorang ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, kenapa tidak tidur saja? Tiga yang mau saya bongkar nih. Kalau yang satu non-aktif di UI, dua mengundurkan diri, diumpat cuti. Masa orang cuti mengundurkan diri non-aktif kok bisa mendapatkan gelar S3? Waduh. Dia juga pernah di Driakarya. Kita cek saja di Pededikti. Ternyata juga teman-teman, Dokter Tifa bermasalah juga, keliru juga. Ada juga ternyata. Nah, beruntungnya Fritz Alor Boy membongkar segala sesuatu di balik mereka ini yang sok-sok ahli di depan publik. Katanya mewakili rakyat dan sebagainya. Ini adalah kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini disengaja atau memang diciptakan kontroversinya? Ya. Kalau saya melihatnya adalah dari sisi apa? Ini tidak terlepas dari kecepatan Jokowi memecat Anies Baswedan pada periode pertama pemerintahannya. Rupanya teman-teman, di balik kegaduhan ini ada Abah Anies, ada anak-anak Abah. Ya seperti yang kita tahu kan, demo-demo juga ada anak-anak Abah yang berteriak keras ke pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Waduh. Mendiknas atau Mendikbud pada hari itu, karena seluruh hari ini ada Mendikti segala macam, hari itu digabung semuanya menjadi Mendikbud gitu kan, artinya pendidikan. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari benang merah tersebut gitu kan. Nah, berikutnya itu langkah yang pengamanan menurut kami atau menurut saya itu langkah pengamanan untuk mengamankan persoalan mengenai ijazah. Apalagi juga Anies adalah seorang tokoh di UGM. Yang kemudian di irisan berikutnya ada Pratino selaku juga yang juga rektor di UGM yang kemudian menjadi sama-sama tintang untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Nah, itu stressing pertama. Berikutnya adalah kenapa ini kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029? Ini kalau kita bisa baca sedikit agak lebih membaca situasi politik hukum yang sedang bergerak hari ini sorotan kemarin sebelum ijazah Jokowi ini menjadi panas, orang seluruh menyorot Gibran. Gibran luar biasa betul disorot oleh publik dengan segala. Itulah teman-teman, mereka ini isunya berpindah-pindah. Gagal yang satu, muncul yang ketiga, dan ke berikutnya. Artinya mereka sudah menyusun strategi-strategi daftar apa saja yang bakalan mereka serang. Tetapi soal ijazah ini, masalah ijazah Pak Jokowi ini seperti yang disampaikan tadi, kalau akan berlangsung sampai 2029. Semoga saja dah
Pak Jokowi tidak ada mengampuni sedikit pun orang-orang ini dan tetap menjalankan kasus ini sampai ada banyak orang-orang yang masuk jeruji besi, termasuk orang-orang yang suka fitnah selama ini. Gerombolan orang-orang itulah yang paling suaranya nyaring nyerang Pak Jokowi, menuding kalau ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu dan bermasalah. Nah, gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang kita bahas, kita tonton bersama ini? Silahkan tuliskan tanggapan, komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.